Mentari membakar kulit bahu Fajar yang sudah legam. Namun ia seakan tidak peduli dengan rasa perih yang menjalar. Di tengah bisingnya mesin molen dan dentuman palu godam, Fajar menyeka keringat yang bercucuran dari dahi dengan lengan bajunya yang kotor. Tangannya yang kasar merogoh saku celana jeansnya yang sudah tipis, mengeluarkan sebuah lembar foto kecil yang sudah agak lusuh di bagian tepinya. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, saya ingin tahu, kalian yang sedang menonton berasal dari kota mana saja? Tulis di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal satu sama lain. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe, agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah terbaik untuk kalian. Aktifkan juga tombol loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Foto itu memperlihatkan seorang gadis kecil bernama Maya yang sedang tersenyum lebar. Tunggu sebentar lagi ya, sayang. Ayah pasti belikan sepatu baru itu, bisiknya lirih. Nyaris tak terdengar di antara hiruk-pikuk proyek pembangunan gedung bertingkat itu. Fajar tahu bahwa tubuhnya sudah mencapai batasnya. Punggungnya terasa seperti ditusuk ribuan jarum setiap kali ia mengangkat karung semen. Namun bayangan senyum Maya adalah bahan bakar utamanya. Ia kembali memanggul karung berat itu ke pundaknya, membiarkan debu semen menempel pada kulitnya yang basah oleh peluh. Rekan kerjanya sempat menawarkan untuk beristirahat. Namun Fajar hanya menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Baginya, setiap detik yang ia gunakan untuk duduk adalah 1 detik lebih lama Maya harus memakai sepatu bolongnya ke sekolah. Ia tidak ingin putri satu-satunya itu merasa malu atau rendah diri di depan teman-temannya, hanya karena ayahnya hanyalah seorang kuli bangunan yang berpenghasilan pas-pasan. Semangatnya membara di tengah keletihan yang luar biasa. Sebuah manifestasi cinta tanpa batas dari seorang ayah yang jarang bicara. Langkah kaki Fajar terasa sangat berat saat ia memasuki gang sempit menuju rumah kontrakannya yang kecil. Aroma hujan yang baru saja turun menyapa indranya, menambah kesan dingin pada malam yang sunyi itu. Ketika ia membuka pintu kayu yang sudah lapuk, matanya langsung tertuju pada sudut ruangan. Di sana, Maya duduk di lantai beralaskan tikar pandan, mencoba menjahit bagian bawah sepatunya yang sudah menganga lebar dengan benang jahit biasa. Hati Fajar serasa diremas melihat pemandangan itu. Maya tidak menyadari kehadiran ayahnya karena begitu fokus pada jarum di tangannya. "Maya!" panggil Fajar dengan suara parau. Gadis kecil itu tersentak, lalu segera menyembunyikan sepatunya di belakang punggung sambil berusaha tersenyum manis. "Ayah sudah pulang? Capek ya?" "Yah, Maya sudah siapkan air minum," ucapnya dengan nada yang dipaksakan ceria. Fajar mendekat dan berlutut di depan putrinya, menarik lembut sepatu yang disembunyikan itu. Benang-benang yang tidak rapi menunjukkan betapa kerasnya Maya mencoba memperbaiki apa yang seharusnya sudah diganti. "Maafkan ayah ya, Nak. Ayah belum bisa belikan yang baru hari ini," bisik Fajar sambil mengusap kepala Maya. Maya menggeleng kuat-kuat. Matanya mulai berkaca-kaca. "Enggak apa-apa. Yah, ini masih bisa dipakai kok. Lihat, masih kuat banget," jawabnya berbohong demi menjaga perasaan ayahnya. Kejujuran dan ketulusan di mata anaknya justru membuat luka di hati Fajar semakin dalam, memperkuat tekadnya untuk melakukan apa saja demi mengakhiri kesulitan ini. Setelah memastikan Maya tertidur lelap, Fajar tidak merebahkan tubuhnya untuk beristirahat. Ia justru kembali mengenakan jaketnya yang sudah kusam dan keluar rumah dengan diam-diam. Ia telah mendengar kabar tentang pekerjaan tambahan di gudang pelabuhan yang membayar upah harian 3 kali lipat. Namun risikonya sangat besar karena harus memindahkan peti kemas secara manual di bawah pencahayaan yang minim. Sesampainya di sana, suasana sangat mencekam. Angin laut bertiup kencang membawa aroma garam yang tajam. Fajar bergabung dengan sekelompok pria lain yang tampak sama putus asanya dengan dirinya. Mandor gudang memberikan instruksi singkat dengan suara kasar. "Kerja cepat atau pulang tanpa uang," teriaknya. Fajar mulai mengangkat beban yang jauh lebih berat dari biasanya. Otot-otot lengannya bergetar hebat, dan paru-parunya terasa sesak menghirup udara malam yang lembab. Setiap kali ia merasa ingin pingsan, ia membayangkan wajah Maya saat menerima sepatu baru besok sore. Hanya beberapa jam lagi, gumamnya pada diri sendiri untuk mengusir rasa sakit yang menjalar di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba,
Sebuah tali pengikat barang di dekatnya mengeluarkan bunyi derit yang mengerikan. Fajar waspada, namun ia tidak berhenti. Ia tahu ini berbahaya, tapi ia juga tahu bahwa cinta seorang ayah seringkali menuntut keberanian yang melampaui logika. Di bawah lampu sorot gudang yang berkedip-kedip, Fajar terus berjuang melawan rasa lelah dan ketakutannya sendiri, mempertaruhkan segalanya demi sebuah janji yang ia bisikan pada putrinya tadi sore. Suara derit tali yang putus memecah kesunyian malam di pelabuhan. Fajar melompat ke samping hanya sepersekian detik sebelum sebuah peti kayu besar menghantam lantai beton, mengirimkan serpihan kayu yang melukai lengannya. "Woi, hati-hati, tolol!" teriak sang mandor tanpa sedikit pun rasa khawatir akan nyawa karyawannya. Fajar terengah-engah. Jantungnya berdegup kencang hingga telinganya berdenging. Ia menatap lengannya yang tergores dan berdarah, namun ia segera mengusapnya dengan kain kumal dan kembali berdiri. Rasa sakit di lengan itu tidak seberapa dibandingkan ketakutannya jika ia gagal membawa pulang cukup uang pagi nanti. Ia harus bertahan, setidaknya sampai Fajar menyingsing dan upah di kantongnya terkumpul sempurna. Cahaya fajar yang pucat mulai menyelinap melalui celah-celah dinding kayu rumahnya. Fajar melangkah masuk dengan kaki yang menyeret, mencoba menahan rintihan agar tidak membangunkan Maya. Ia melihat putrinya masih tertidur lelap dengan posisi meringkuk di atas tikar. Fajar segera menyembunyikan lengannya yang dibalut kain kusam di balik punggung saat Maya mulai menggeliat. "Ayah? Ayah baru pulang?" tanya Maya dengan suara serak khas orang bangun tidur. Fajar hanya mengangguk pelan, memaksakan sebuah senyuman di wajahnya yang pucat pasi. "Iya, Nak. Ayah cuma kerja lembur sedikit. Kamu mandi ya? Siap-siap sekolah," jawabnya pelan, sambil diam-diam menahan denyut perih yang kian hebat di sekujur tubuhnya. Di sebuah toko sepatu sederhana di pinggir pasar, Fajar berdiri dengan tangan gemetar saat menghitung lembaran uang lusuh yang ia kumpulkan semalaman. Penjaga toko menatapnya dengan pandangan meremehkan. "Harganya sudah naik dari minggu lalu, Pak. Sekarang jadi 150.000, cetus penjaga itu dengan ketus. Fajar tertegun. Uang di tangannya hanya terkumpul 130.000 setelah dipotong biaya pengobatan darurat untuk lukanya tadi subuh. "Tolonglah, Bu. Saya cuma kurang sedikit. Ini untuk anak saya sekolah," pinta Fajar dengan suara memelas. Ia memegang sepasang sepatu hitam baru itu dengan penuh harapan, seolah-olah seluruh dunianya bergantung pada benda tersebut. Namun, penjaga toko itu justru menarik sepatu itu kembali, meninggalkan Fajar dalam keheningan yang menyakitkan di tengah keramaian pasar. Fajar tidak menyerah begitu saja. Ia melangkah keluar dari toko dengan dada yang sesak, mencari cara apapun untuk mendapatkan kekurangan uang tersebut. Di sudut pasar yang becek, ia melihat sebuah truk besar sedang membongkar muatan karung beras seberat 50 kg. Tanpa mempedulikan rasa perih di lengannya yang mulai membengkak akibat luka semalam, ia menghampiri sang sopir truk. "Pak, boleh saya bantu angkut sampai habis? Tolong, saya butuh 20.000 saja untuk beli sepatu anak saya," pintanya dengan napas tersengal. Sopir itu menatapnya iba, lalu menunjuk tumpukan karung yang menggunung. Satu persatu, Fajar memanggul beban itu di atas bahunya yang sudah lecet. Setiap langkahnya adalah perjuangan melawan gravitasi dan rasa sakit yang mulai menjalar ke seluruh sarafnya. Namun ia terus berbisik, "Sedikit lagi, Maya, sedikit lagi." Dengan tangan yang gemetar hebat dan napas yang memburu, Fajar kembali ke toko sepatu itu. Ia meletakkan tumpukan uang lusuh yang basah oleh keringat ke atas etalase kaca. Penjaga toko itu mendengus melihat kondisi Fajar yang semakin berantakan. Namun ia akhirnya membungkus sepatu hitam itu ke dalam kantong plastik tipis. Fajar memeluk plastik itu seolah-olah itu adalah harta karun paling berharga di alam semesta. Namun, saat ia mulai berjalan meninggalkan pasar, pandangannya mendadak kabur dan berputar. Kepalanya terasa sangat ringan, dan luka di lengannya yang hanya dibalut kain kusam kini mulai mengeluarkan panas yang membakar. Pertanda infeksi mulai menyerang tubuhnya yang sudah renta. Di persimpangan jalan menuju gang rumah mereka, Fajar melihat Maya sedang berjalan pulang sekolah dengan langkah yang terseret. Gadis kecil itu berjalan pincang karena sebelah sepatunya benar-benar telah terbelah total, memaksa telapak kakinya yang mungil bersentuhan langsung dengan aspal jalanan yang panas.
Fajar memanggil namanya dengan suara yang nyaris hilang tertelan angin. Ketika Maya menoleh dan melihat ayahnya, ia berlari kecil menyongsongnya dengan wajah cemas. Fajar perlahan berlutut di atas aspal, mengabaikan rasa sakit yang luar biasa di persendiannya, lalu mengeluarkan sepatu baru itu dari kantong plastik. "Pakai ini, Nak." "Maaf ayah terlambat," bisiknya parau. Maya terpana melihat sepatu hitam yang mengkilap itu. Namun air matanya jatuh bukan karena bahagia, melainkan karena melihat wajah ayahnya yang sangat pucat dan lengannya yang berdarah. Maya berteriak histeris saat tubuh ayahnya limbung dan jatuh menghantam aspal yang masih terasa hangat. Sepatu baru itu terlempar dari genggaman Maya, mendarat di dekat genangan air kotor di pinggir jalan. Beberapa warga sekitar segera berlari menghampiri, mencoba mengangkat tubuh pria yang sudah tidak berdaya itu. Kesadaran Fajar mulai hilang di telan kegelapan. Namun bibirnya yang pecah-pecah masih berusaha membisikkan sesuatu yang tidak jelas. Tangannya yang kasar seolah masih ingin menggapai plastik sepatu milik putrinya, memastikan benda itu tidak hilang atau rusak sebelum semuanya benar-benar gelap bagi pandangannya. Di dalam kontrakan yang sempit dan pengap, Fajar terbaring lemah di atas tikar pandan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya hingga kaos abunya yang kotor melekat erat di kulit. Bu Sari, tetangga sebelah rumah, menggelengkan kepala dengan raut wajah cemas saat membersihkan luka di lengan Fajar yang kini sudah membengkak dan bernanah. "Ini harus dibawa ke dokter secepatnya. Maya, infeksinya sudah parah dan badannya panas sekali," bisik Bu Sari pelan. Maya hanya bisa menggenggam erat tangan ayahnya yang terasa sangat panas, sementara matanya terus menatap sepatu baru yang ia letakkan di samping bantal ayahnya, seolah berharap benda itu bisa memberi keajaiban untuk kesembuhan sang ayah. Tiba-tiba, pintu kayu kontrakan yang rapuh digedor dengan sangat keras dari luar. Maya tersentak dan dengan gemetar membukanya, hanya untuk menemukan seorang pria berbadan tegap dengan wajah kasar berdiri di ambang pintu. "Mana bapakmu?" "Gara-gara dia lalai semalam. Ada peti yang pecah dan isinya rusak. Dia harus ganti rugi hari ini juga," bentak pria itu tanpa memedulikan kondisi Fajar yang sedang sekarat di atas tikar. Maya gemetar hebat. Air matanya kembali mengalir deras. "Ayah sedang sakit keras, Pak. Kami tidak punya uang sama sekali," isak Maya memohon. Pria itu justru melangkah masuk dengan paksa. Matanya menyapu ruangan yang hampir kosong itu dengan pandangan mengancam. Pria itu mendengus sinis lalu matanya tertuju pada kantong plastik berisi sepatu baru yang masih bersih di sudut ruangan. "Kalau tidak ada uang, ini saya bawa dulu sebagai jaminan," serunya sambil menyambar kantong sepatu tersebut. Maya menjerit dan mencoba mempertahankan sepatu hasil jerih payah ayahnya itu dengan sekuat tenaga. "Jangan, Pak, itu sepatu sekolah saya. Ayah bekerja sampai berdarah-darah untuk itu," teriak Maya di sela tangisnya. Di atas tikar, Fajar yang mendengar rintihan anaknya mulai membuka mata dengan susah payah. Meskipun seluruh sendinya terasa seperti dipatahkan, ia mencoba menggerakkan lengannya yang terinfeksi untuk bangkit. Sebuah naluri pelindung yang muncul di tengah sisa-sisa kesadarannya yang kian menipis. Dengan sisa tenaga yang hampir habis, Fajar mencengkeram pergelangan kaki pria itu. Suaranya serak, nyaris tenggelam oleh deru napasnya yang berat. "Tolong jangan ambil itu milik anakku," rintihnya. Baskoro, sang mandor, hanya menatapnya dengan jijik. Ia menghentakkan kakinya hingga pegangan Fajar terlepas, membuat kepala Fajar terbentur lantai semen yang keras. Mimpi tidak bisa membayar peti yang hancur. "Fajar, kau tahu aturannya. Barang ini baru uang muka, sisanya aku tunggu besok pagi, atau rumah ini akan aku kosongkan," bentak Baskoro sambil melangkah keluar, membawa plastik sepatu itu pergi. Maya menjerit histeris, mencoba mengejar namun langkahnya tertahan oleh rasa takut yang luar biasa melihat ayahnya yang kembali tak sadarkan diri dengan luka yang semakin menghitam. Keheningan malam yang mencekam menyelimuti kontrakan itu, hanya diselingi oleh isak tangis Maya yang memilukan. Tiba-tiba, jemari Fajar bergerak pelan, menggapai tangan kecil putrinya. "Maya, dengarkan ayah," bisiknya dengan mata yang setengah tertutup. Maya mendekatkan telinganya ke bibir ayahnya. Di bawah, ubin pojok dekat dapur, ada kotak sen kecil. "Ambil itu,"
Dengan tangan gemetar, Maya melakukan apa yang diperintahkan. Ia menemukan sebuah kotak tua yang berkarat. Di dalamnya bukan berisi uang, melainkan sebuah anting emas tunggal yang berkilau di bawah cahaya lampu minyak yang redup. Ini milik ibumu. Ayah menyimpannya untuk hari pernikahanmu nanti. Tapi sekarang, nyawa ayah dan sepatumu lebih penting. Pergilah ke toko Ko Ahui besok pagi-pagi sekali, ucap Fajar sebelum kembali jatuh ke dalam igauan panas yang mengerikan. Pagi buta, Maya sudah berdiri di depan pintu toko emas yang masih tertutup. Udara dingin menusuk hingga ke tulang, namun tekadnya sudah bulat. Tiba-tiba, sebuah bayangan besar muncul dari balik tembok. Baskoro berdiri di sana, mengisap rokok dengan santai. Matanya yang tajam tertuju pada kotak kecil di tangan Maya. Wah, ternyata kuli itu masih punya simpanannya? Cantik sekali anting itu, ucap Baskoro dengan nada mengancam. Maya memundurkan langkah, mendekap kotak seng itu ke dadanya dengan erat. Ini untuk mengobati ayah. Pak, tolong biarkan kami tenang, teriak Maya. Namun, Baskoro justru tertawa dingin, mendekat perlahan sambil merogoh sesuatu dari saku jaketnya. Sebuah pisau lipat yang berkilauan terkena cahaya matahari pagi yang baru saja menyingsing. Maya menepis tangan Baskoro yang mencoba meraih kerahnya. Dengan keberanian yang muncul dari rasa takut akan kehilangan ayahnya, ia menyelinap di antara gerobak pedagang ikan yang licin. Baskoro mengumpat kasar. Langkahnya yang berat tertahan oleh tumpukan keranjang sayur yang jatuh akibat ulah Maya. Jangan harap kau bisa lari jauh, bocah, teriaknya. Suaranya menggema di lorong pasar yang becek, sementara Maya terus berlari tanpa menoleh sedikit pun. Tangannya mendekap erat kotak seng itu di dadanya. Di dalam gubuk yang pengap, Fajar berjuang melawan maut yang terasa kian dekat. Setiap embusan napasnya terdengar seperti gesekan amplas pada kayu, kasar dan sangat menyakitkan. Busari terus membisikkan doa, sesekali mengusap keringat dingin yang membanjiri wajah pria itu. Sosoknya yang biasanya kokoh kini tampak sangat rapuh, seolah beban bertonton semen yang selama ini ia pikul telah benar-benar meremukkan jiwanya. Maya sepatu, gumamnya pelan dalam igauan panas. Tangannya yang kasar meraba-raba lantai seolah mencari kehadiran putrinya yang belum kembali. Ko Ahui menghela napas panjang setelah menimbang anting emas tunggal itu dengan teliti. Harganya cukup untuk membayar dokter dan obatnya. Maya, tapi kau harus hati-hati. Orang seperti Baskoro tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang dia mau, bisiknya sambil menyerahkan beberapa lembar uang ratusan ribu yang sudah kusam. Maya menerimanya dengan tangan yang gemetar hebat. Namun tepat saat ia berbalik untuk keluar, pintu toko berdenting keras. Baskoro berdiri di sana dengan senyum menyeringai, menutupi satu-satunya jalan keluar bagi Maya sementara pisau lipatnya masih tergenggam erat. Ko Ahui menggebrak etalase kacanya dengan keras, menimbulkan bunyi dentum yang mengagetkan. Baskoro, jangan buat keributan di sini. Pergi atau aku teriak maling, ancam Ko Ahui dengan suara yang bergetar namun tegas. Baskoro meludah ke lantai. Tatapannya masih terkunci pada uang di tangan Maya. Urusan kita belum selesai, bocah, desisnya sambil memberikan jalan dengan sangat terpaksa. Maya tidak membuang waktu. Ia segera melesat keluar, melewati ketiak Baskoro yang bau keringat dan lari sekencang mungkin menuju apotek kecil di ujung jalan. Jantungnya berdegup kencang, takut jika langkah kaki berat di belakangnya akan segera menyusul dan merenggut satu-satunya harapan ayahnya. Di depan apotek yang baru saja membuka tirai besinya, Maya terengah-engah dengan wajah yang memerah. Tolong, Bu, obat untuk infeksi parah dan penurun panas. Ayah saya sekarat, rintihnya sambil menyodorkan uang hasil penjualan anting ibunya. Petugas apotek menatap Maya dengan iba, lalu dengan cepat menyiapkan beberapa botol cairan pembersih luka, perban, dan antibiotik dosis tinggi. Ini harus segera diminumkan, dan lukanya harus dibersihkan perlahan ya, Nak, pesan petugas itu. Maya mengangguk cepat, menyambar kantong plastik obat itu dan kembali berlari. Ia tidak peduli pada kerikil tajam yang menusuk telapak kakinya yang kini tanpa alas, karena bayangan wajah ayahnya yang kian memucat terus menghantui pikirannya. Di dalam gubuk, napas pria itu kian pendek dan tersengal-sengal. Ia mulai berhalusinasi,
memanggil nama istrinya yang sudah lama tiada. "Siti, lihat, aku sudah belikan sepatu untuk Maya," gumamnya dalam ketidaksadaran. Busari terus membasahi bibir pecah-pecahnya dengan air, namun panas tubuh pria itu seolah membakar apapun yang menyentuhnya. Tiba-tiba, tubuhnya tersentak hebat. Lengannya yang membengkak mengeluarkan aroma busuk yang semakin tajam. Busari mulai menangis, menyadari bahwa tanpa penanganan medis yang tepat, waktu bagi kuli bangunan yang jujur ini mungkin tinggal hitungan jam saja. Harapan seolah menguap bersama asap lampu minyak yang kian meredup di sudut ruangan. Langkah Maya terhenti tepat di depan gang rumahnya. Baskoro sudah berdiri di sana, bersandar di tiang listrik sambil memainkan sepatu baru Maya yang ia rampas sebelumnya. "Cepat sekali kamu kembali, Maya. Mana uang kembaliannya?" tanya Baskoro dengan senyum yang mengerikan. Maya mendekap plastik obatnya erat-erat ke dada. "Ini untuk ayah, Pak. Tolong, biarkan saya lewat," teriak Maya. Namun, Baskoro justru melangkah maju, menghalangi jalan masuk yang sempit itu. "Ayahmu berhutang padaku, dan di dunia ini, hutang harus dibayar sebelum nyawa. Serahkan sisa uangnya, atau obat ini akan aku injak-injak di sini juga," gertaknya, membuat Maya membeku dalam dilema yang menghancurkan hatinya. Maya menatap tajam ke arah mata Baskoro yang merah karena alkohol dan amarah. "Ambil saja uang ini, tapi biarkan aku lewat," teriak Maya sambil melemparkan segenggam uang kertas dan logam ke arah genangan air becek di bawah tiang listrik. Baskoro terkejut dan secara naluriah membungkuk untuk memunguti uang yang berhamburan di lumpur. Tanpa membuang sedetik pun, Maya melesat melewati pria itu, meski jantungnya serasa ingin copot. Ia tidak menoleh saat mendengar sumpah serapah Baskoro di belakangnya. Di tangannya, plastik obat itu ia dekap sekuat tenaga, sementara sepatu sekolah barunya masih tertinggal dalam cengkeraman pria kejam itu, terombang-ambing saat Baskoro berusaha menyeimbangkan tubuhnya. Pandangan Fajar kini sepenuhnya putih. Di tengah kabut itu, ia melihat sosok Siti berdiri dengan anggun mengenakan kebaya lusuh yang dulu sering ia pakai. "Siti, apa Maya sudah pakai sepatunya?" bisik Fajar dengan bibir yang hampir tidak bergerak. Ia merasa tubuhnya begitu ringan, seolah beban karung semen yang selama ini menekan bahunya telah diangkat oleh tangan-tangan gaib. Namun, rasa perih yang tiba-tiba menusuk lengannya menariknya kembali ke kenyataan yang pahit. Ia bisa mendengar suara isak tangis Busari dan deru napasnya sendiri yang kian berat. "Jangan sekarang, belum saatnya," batinnya berteriak, mencoba melawan kegelapan yang terus merayap dari sudut matanya. "Ayah! Ayah! Bangun! Maya bawa obatnya." Maya menyerbu masuk ke dalam kontrakan, membuat Busari tersentak kaget. Dengan tangan yang gemetar, Maya membuka botol antibiotik dan mencoba meneteskan cairan itu ke mulut ayahnya yang kering. Fajar tersedak pelan, matanya terbuka sedikit, menatap wajah putrinya yang penuh lumpur dan air mata. "Sepatunya mana, Nak?" Suara Fajar nyaris tak terdengar, lebih mirip embusan angin. Maya terdiam, dadanya sesak. Ia tidak sanggup mengatakan bahwa sepatu itu masih ada di tangan Baskoro. "Ada. Yah, aman. Ayah minum ini dulu ya," bohong Maya sambil menyeka keringat dingin di dahi ayahnya. Ia tahu, kebohongan ini adalah satu-satunya hal yang bisa membuat ayahnya terus berjuang untuk hidup. Belum sempat obat itu bekerja, suara hantaman keras menghantam pintu kayu mereka. "Fajar, keluar kau. Uang receh ini tidak cukup untuk menutupi kerugianku," teriak Baskoro dari luar. Busari gemetar ketakutan, sementara Maya berdiri dan mengunci pintu dari dalam dengan palang kayu yang rapuh. Baskoro mulai menendang pintu. Debu-debu dari langit-langit berjatuhan menimpa tubuh Fajar yang lemas. "Aku akan panggil polisi jika kau tidak keluar sekarang. Kau pencuri. Fajar, kau sengaja merusak barang gudang." Tuduhan itu membuat Fajar berusaha menggerakkan tangannya. Wajahnya menunjukkan ketakutan luar biasa. Jika ia ditangkap dalam kondisi seperti ini, siapa yang akan menjaga Maya? Engsel pintu yang sudah rapuh itu akhirnya menyerah. Baskoro melangkah masuk dengan sepatu botnya yang berlumpur, mengotori tikar tempat Fajar terbaring. "Bangun kau, pemalas!
Polisi sudah di jalan karena laporan pencurian dan perusakan barang, teriaknya. Maya berdiri tegak di depan tubuh ayahnya yang tak berdaya. Tangannya merentang kecil untuk melindungi. Jangan sentuh ayah. Dia tidak mencuri apa-apa. Kamu yang merampas sepatuku. Jerit Maya dengan keberanian yang muncul dari rasa sakit. Baskoro hanya tertawa kasar. Matanya menatap tajam ke arah Fajar yang mencoba mengatur napasnya yang pendek. Baskoro mulai mengobrak-abrik isi ruangan yang sempit itu, melemparkan panci aluminium dan pakaian lusuh Maya ke lantai. Di mana sisa perhiasannya? Kuli miskin seperti kau tidak mungkin cuma punya satu anting, bentaknya. Dia menemukan kotak seng kecil yang sudah kosong dan melemparkannya ke arah dinding hingga penyok. Fajar mencoba bicara, namun hanya suara erangan tertahan yang keluar dari tenggorokannya yang meradang. Air mata menetes di sudut matanya yang cekung, bukan karena rasa sakit fisik, melainkan karena melihat rumahnya diacak-acak dan anaknya ketakutan. Suara sirine sayup-sayup membelah kesunyian gang sempit itu. Baskoro menyeringai puas. Dengar itu? Itu jemputanmu ke penjara. Maya memeluk kepala ayahnya, terisak hebat. Fajar menarik tangan Maya mendekat ke mulutnya, berbisik dengan sisa tenaga terakhir. Maya, dengar ayah. Kalau mereka membawa ayah, lari ke rumah Busari. Jangan biarkan mereka membawamu. Ayah akan baik-baik saja. Ayah janji. Ucapnya berbohong di tengah napas yang mulai tersedak cairan di paru-parunya. Ia tahu janji itu mungkin adalah kebohongan terakhir yang ia berikan pada putrinya. Tepat saat polisi muncul di ambang pintu, seorang pria tua berpakaian batik rapi namun tampak berwibawa muncul di belakang mereka. Dia adalah Pak Gunawan, pemilik perusahaan konstruksi tempat Fajar bekerja. Tahan dulu. Suara Pak Gunawan memecah ketegangan. Baskoro langsung berdiri tegak. Wajahnya berubah pucat pasi. Pak Gunawan? Kenapa Bapak ada di sini? Tanya Baskoro gugup. Pak Gunawan mengabaikan Baskoro dan berjalan mendekati Fajar yang hampir kehilangan kesadaran. Saya datang untuk memeriksa laporan kerugian yang tidak masuk akal ini, ucap Pak Gunawan sambil menatap tajam ke arah sepatu baru yang masih digenggam Baskoro. Pak Gunawan menatap Baskoro dengan tatapan yang bisa menghancurkan nyali siapapun. Ia merenggut paksa plastik sepatu dari tangan Baskoro yang gemetar. Aku sudah memeriksa pembukuan gudang, Baskoro. Kau memalsukan laporan kerusakan untuk memeras para pekerja, termasuk kuli paling jujur yang aku miliki. Suara Pak Gunawan berat dan penuh otoritas. Baskoro mencoba membela diri, namun polisi segera memegangi lengannya. Maya tertegun melihat pria yang paling ditakutinya kini tak berdaya di depan atasannya. Pak Gunawan kemudian menyerahkan kembali sepatu itu kepada Maya, namun perhatiannya segera beralih pada sosok yang terbaring kaku di atas tikar. Keadaan di dalam gubuk semakin kacau saat tubuh pria itu mendadak kejang. Maya menjerit memanggil ayahnya, sementara Busari mencoba menahan tubuhnya agar tidak terjatuh dari tikar. Pak Gunawan segera mendekat dan menyentuh dahi bawahannya itu. Wajahnya seketika berubah tegang. Panasnya tidak masuk akal. Ini bukan sekadar demam biasa, gumamnya. Ia berpaling pada polisi dan memerintahkan mereka untuk segera membantu mengangkat tubuh sang kuli ke dalam mobil pribadinya. Jangan pikirkan soal biaya. Nyawanya lebih berharga dari apapun hari ini, tegas Pak Gunawan, membuat Maya merasakan secercah harapan di tengah badai yang belum usai. Lorong rumah sakit yang dingin dan berbau karbol menjadi saksi bisu kecemasan Maya. Di dalam ruang instalasi gawat darurat, dokter dan perawat bergerak cepat menangani luka infeksi di lengan pria itu. Tak lama kemudian, seorang dokter keluar dengan wajah serius, menghampiri Pak Gunawan dan Maya. Infeksinya sudah masuk ke aliran darah. Kita harus melakukan tindakan agresif untuk menyelamatkan lengannya, atau risikonya akan jauh lebih fatal, jelas dokter itu. Maya meremas ujung bajunya yang kotor, menyadari bahwa meskipun masalah dengan Baskoro selesai, perjuangan ayahnya untuk tetap utuh baru saja dimulai. Setelah melewati masa kritis pertama, Pak Gunawan duduk di samping ranjang tempat pria itu terbaring tak berdaya dengan berbagai selang menempel di tubuhnya. Ia menatap Maya yang tertidur kelelahan di kursi plastik. Ketika mata bawahannya itu terbuka sedikit, Pak Gunawan membungkuk dan berbisik pelan. Bertahanlah.
Aku tidak akan membiarkan Putri Siti menderita seperti ini lagi, ucapnya. Kata-kata itu membuat mata pria itu membelalak kecil. Bagaimana mungkin bos besar itu mengenal nama mendiang istrinya? Rahasia masa lalu mulai membayangi kesembuhannya, menjanjikan komplikasi baru yang lebih dalam dari sekadar luka di kulit. Fajar menggerakkan bibirnya yang pecah-pecah dengan susah payah. Siti, Bapak kenal. Siti? Tanyanya dengan suara yang nyaris hilang. Pak Gunawan menarik napas panjang. Matanya berkaca-kaca menatap pria yang selama ini menjadi bawahannya itu. Dia adalah adikku, Fajar. Adik yang aku usir 20 tahun lalu karena memilih hidup sederhana bersamamu. Aku Pak Gunawan dengan nada penuh penyesalan. Fajar tertegun. Rahasia besar yang selama ini dipendam istrinya akhirnya terungkap di saat ia berada di ambang maut. Penyesalan mendalam terpancar dari wajah sang konglomerat. Sementara Fajar hanya bisa menatap langit-langit bangsal dengan perasaan campur aduk antara amarah dan haru. Maya terbangun karena suara isak tangis yang tertahan di dalam ruangan. Ia melihat Pak Gunawan sedang memegang tangan ayahnya yang kasar dan dipenuhi perban. Di atas meja nakas, Pak Gunawan meletakkan sebuah foto lama yang warnanya sudah memudar. Foto dua orang remaja yang sangat mirip dengan ibunya dan Pak Gunawan saat masih muda. Jadi, Bapak ini paman Maya? Tanya Maya dengan suara gemetar. Pak Gunawan menoleh, lalu mengangguk pelan sambil mencoba tersenyum di tengah duka. Namun, kedamaian sesaat itu hancur ketika pintu kamar tiba-tiba terbuka kasar oleh seorang pria berpakaian rapi yang membawa dokumen tuntutan hukum. Maaf mengganggu, tapi klien saya, Saudara Baskoro, menuntut ganti rugi atas pencemaran nama baik dan kerugian fisik yang ia alami akibat perlawanan Anda, ujar pengacara itu dengan nada dingin tanpa empati. Fajar mencoba bangkit dari ranjangnya, namun rasa sakit di lengannya membuat ia mengerang hebat hingga monitor jantung di sampingnya berbunyi nyaring. Maya berdiri tegak di depan ayahnya. Matanya menyala penuh kemarahan yang luar biasa. Dia pencuri. Dia merampas sepatuku dan menghina ayah yang sedang sakit, teriak Maya. Ketegangan memuncak di dalam ruangan yang sempit itu, mempertemukan ketidakadilan dunia luar dengan perjuangan hidup mati yang sedang berlangsung. Pak Gunawan melangkah maju, tubuhnya yang tegap menaungi pengacara tersebut dengan aura otoritas yang dingin. Anda salah alamat jika ingin memeras orang di depan saya, desisnya sambil menyambar dokumen itu dan melemparkannya kembali ke dada sang pengacara. Maya menggenggam jemari ayahnya yang terasa kaku, menatap tajam ke arah pria asing itu seolah ia adalah monster. Sang pengacara bergeming. Ia membetulkan letak kacamatanya dengan tenang. Hukum tidak mengenal siapa Anda, Pak Gunawan. Klien saya memiliki bukti medis bahwa serangan jantung ringannya dipicu oleh perlawanan fisik dan penghinaan di depan umum yang dilakukan oleh Saudara Fajar. Jika tidak ada kompensasi, kasus ini akan bergulir ke meja hijau besok pagi. Fajar hanya bisa bernapas pendek, matanya menatap langit-langit dengan getir, merasa bahwa kemiskinan selalu punya cara untuk menjeratnya kembali meski ia sudah diambang kematian. Pengacara itu tersenyum tipis, sebuah seringai yang membuat bulu kuduk Maya meremang. Kami juga memiliki pernyataan tertulis dari rekan kerja Fajar di gudang. Mereka bersaksi bahwa Fajar memang sengaja menjatuhkan peti itu karena marah tidak diberi pinjaman uang. Mendengar itu, jantung Fajar seolah berhenti berdetak sesaat. Ia teringat wajah teman-temannya, pria-pria yang berbagi rokok dan peluh dengannya, yang kini berkhianat demi beberapa lembar rupiah dari Baskoro. Mereka bohong. Ayah tidak pernah marah, teriak Maya dengan suara serak. Pak Gunawan mengepalkan tinjunya, menyadari betapa dalam akar manipulasi yang dijalankan Baskoro di lingkungan kerjanya sendiri. Sementara itu, monitor di samping ranjang mulai berbunyi lebih cepat, menunjukkan ritme jantung Fajar yang tidak stabil akibat guncangan emosional yang hebat. Di tengah hiruk-pikuk perdebatan, Fajar menarik napas panjang dan memanggil nama Pak Gunawan dengan sisa tenaganya. Pak, bawa Maya keluar sebentar, pintanya parau. Setelah Maya dan pengacara itu keluar, suasana kamar menjadi sunyi yang menyesakkan. Fajar menatap pria yang ternyata kakak iparnya itu dengan mata yang basah. Jangan gunakan uang atau kekuasaan Anda untuk membungkam mereka. Siti tidak pernah ingin kita berhutang budi pada orang yang merendahkan cintanya. Pak Gunawan terhenyak,
Luka lama yang ia simpan selama 20 tahun terasa seperti disiram cuka. Fajar, ini bukan soal harga diri lagi. Ini soal nyawamu dan masa depan keponakanku. Seru Pak Gunawan frustrasi. Namun, Fajar hanya menggeleng lemah. Tangannya yang kasar meraba sisi tempat tidur, mencari sosok Maya yang ia rasa kini sedang berada dalam bahaya yang lebih besar di luar sana. Tiba-tiba, suara erangan tertahan keluar dari tenggorokan Fajar. Wajahnya yang semula pucat kini membiru, dan tangannya mencengkeram spray rumah sakit dengan kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Pak Gunawan panik dan menekan tombol darurat berulang kali. Di luar pintu, Maya yang mendengar kegaduhan itu mencoba merangsek masuk, namun ia justru dihadang oleh Baskoro yang tiba-tiba muncul di koridor dengan perban palsu di kepalanya, menyeringai ke arah gadis kecil itu. Urusan kita belum selesai. Bocah, kalau bapakmu mati, siapa yang akan membayar semua ini? Bisik Baskoro tepat di telinga Maya. Maya mematung, terjepit di antara ketakutan akan nyawa ayahnya yang sedang sekarat di dalam ruangan dan ancaman nyata yang berdiri tepat di hadapannya. Pintu kamar perawatan terbanting terbuka saat Pak Gunawan melangkah keluar dengan tatapan sedingin es. Tepat ketika Baskoro hendak mengintimidasi Maya lebih jauh. Suara sirine yang tadi menjauh kini berhenti tepat di depan lobi, dan beberapa petugas polisi bergegas menyusuri koridor. Pak Gunawan mengangkat ponselnya, menunjukkan rekaman tersembunyi dari kamera pengawas gudang yang baru saja dikirimkan oleh tim auditnya. Rekaman itu dengan jelas memperlihatkan Baskoro menyabotase tali pengait untuk mencelakai pekerja. Tanpa sepatah kata pun, polisi memborgol Baskoro yang kini pucat pasi dan menyeretnya pergi dari hadapan Maya. Di dalam ruangan, tim medis berhasil menstabilkan detak jantung ayahnya, membawa secercah harapan di tengah badai yang akhirnya mulai mereda. Cahaya matahari pagi yang hangat masuk melalui jendela rumah sakit saat mata lelah itu perlahan terbuka. Hal pertama yang dilihatnya adalah wajah Maya yang bersih dari lumpur, tersenyum lebar sambil memegang tangan kasarnya. Di ujung tempat tidur, Pak Gunawan berdiri dengan raut wajah yang kini jauh lebih lembut. Aku telah menyiapkan rumah peninggalan Siti untuk kalian, dan ada posisi sebagai pengawas lapangan di kantorku jika kau sudah pulih. Bisik Pak Gunawan dengan suara bergetar. Fajar merasakan beban berat yang selama puluhan tahun menekan pundaknya seolah menguap begitu saja. Ia tidak lagi harus mempertaruhkan nyawa di bawah kegelapan pelabuhan, karena cinta tulusnya pada Maya telah menuntunnya kembali ke pelukan keluarga yang sempat hilang. Beberapa minggu kemudian, di depan sebuah rumah kecil yang asri, Maya berdiri dengan seragam sekolah yang rapi dan sepasang sepatu hitam baru yang mengkilap di kakinya. Ia berputar dengan ceria, membiarkan sinar matahari memantul pada permukaan sepatunya yang tanpa celah. Di teras rumah, ayahnya memperhatikan dengan senyum paling tulus yang pernah ia miliki. Lengannya yang kini pulih tidak lagi harus memikul beban semen yang menghancurkan. Saat Maya berlari menuju gerbang sekolah sambil melambaikan tangan, ia tahu bahwa setiap tetes keringat dan darah ayahnya adalah fondasi dari masa depannya yang kini cerah. Janji itu telah ditepati. Sepatu baru itu bukan sekadar alas kaki, melainkan simbol kemenangan cinta seorang ayah atas kerasnya dunia.